Taib. Summa qala hafidhahullahu taala al-marad. Ini bab berikutnya setelah pembahasan zikir-zikir seputar salat, yakni zikir-zikir apa saja yang dibaca ketika atau berkenaan dengan sakit, baik yang dibaca oleh orang yang sakit maupun yang dibaca oleh orang yang melihat dan menjenguk orang yang sakit. Nah, dan tentunya termasuk adab-adab umum, ya, adab-adab yang umum bagi orang yang sakit, ya, secara umum ada dua hal, ya. Banyak tentunya sunnah-sunnah dan adab-adab berkenaan dengan sakit, ya, tapi secara umum ada dua hal yang penting untuk dua hal yang sunnah yang kadang dilalaikan oleh banyak orang. Yang pertama, bahwa bagi orang yang sakit, dengan sakit apapun dianjurkan untuk banyak mengingat kematian. Kata Nabiullah alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi, aksiru, ya, dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat hadhimil ladzat, ya, penghancur kelezatan, yakni al-maut. Maka sakit apapun, apalagi kalau sakitnya agak parah, maka hendaknya dia memperbanyak untuk mengingat kematian. Nah, kemudian yang kedua, bagi seorang yang mendapatkan kabar, ya, bahwa kawannya, sahabatnya ataupun yang lainnya sedang sakit, maka dianjurkan bagi dirinya untuk menanyakan kondisi orang yang sakit tersebut kepada keluarganya. Dia bertemu dengan temannya, saudara dari temannya yang sakit, maka termasuk sunnah adalah bertanya tentang kondisinya. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, disebutkan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib keluar dan bertemu dengan sahabat. Beliau ditanya, "Ya Abul Hasan, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Abul Hasan, bagaimana kondisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, "Asbaha bihamdillahi barian." Alhamdulillah, beliau sudah baikan, sudah mendingan. Ya. Maka ini tentunya banyak adab-adab lain berkenaan dengan orang yang sakit maupun orang yang mendengar orang yang sakit, tapi bukan itu pembahasan kita di sini. Kita hanya menjelaskan secara umum mengenai zikir-zikir seputar itu, dan kalau ada yang bisa ditambahkan berupa adab, kita tambahkan secukupnya. Baik, pada bab ini beliau menyebutkan 3 subbab, ya, ada 3 subbab yang beliau sebutkan. Yang pertama, man ahassa biwaja', ya, siapa yang merasakan sakit, yakni pada tubuhnya. Dan ini termasuk perubahan dalam cetakan ini, ya. Dalam cetakan lama, man ahassa biwaja'in fi jasadih. 6. Dan di sini ada tambahan satu hadis. Hadis yang pertama ini tambahan. Ya, seingat saya tambahan, tidak ada di cetakan sebelumnya. Kemudian bab yang kedua, subbab yang kedua, ad-du'a lil maridhi inda iyadatih. Ya, dalam cetakan lama kalau nggak salah, ad-du'a lil maridhi inda ziyaratih. Inda ziyaratih. Ini juga termasuk perubahan dalam cetakan ini. Nah, kemudian ada tambahan di hadis yang ketiga, ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian hadis yang keempat, ya. Hadis 3 dan keempat ini seingat saya tambahan. Kemudian subbab yang ketiga, ma yaquluhu al-muhtadir. Ucapan yang diucapkan oleh orang yang sakratul maut, yang sudah akan meninggal. Tapi ini sama seperti cetakan sebelumnya. Subbab yang pertama, qala hafidhahullahu taala, man ahassa biwaja'. Apa yang diucapkan oleh orang yang merasakan rasa sakit, ya, merasakan sakit, yakni pada tubuhnya. Pada tubuhnya. Disebutkan di sini hadis, atau beliau menyebutkan 2 riwayat di sini. Qala hafidhahullah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzati wa yanfus. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau ishtaka yakni merasakan rasa sakit, bukan ishtaka yakni mengeluh, bukan. Yakni beliau merasakan sakit pada fisiknya, merasakan sakit pada tubuhnya. Yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidzat, maka beliau membaca al-mu'awwidzat untuk diri beliau sendiri. Wa yanfus, kemudian beliau meniup. Ya. Kata Syekh hafizahullah dalam Al-Hamish, an-nafsu an-nafkhu ma'ariqin yasir. Ini sudah berlalu ya juga.
bahwa an-nafas itu adalah tiupan yang disertai dengan sedikit liur, Taib, ini hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain dalam As-Sahih ya, dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha juga, ini riwayat lain hadis ini, dikatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanfusu ala nafsihi fil marad alladhi tuwfiya fihi bil muawwidzat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sakit yang beliau meninggal padanya, beliau meniupkan pada diri beliau sendiri dengan al muawwidzat ya. Qultu, kata Aisyah, falamma thaqula, tatkala beliau sudah berat, susah untuk melakukannya karena sudah sakit parah, kuntu anfuthu alaihi bihin, aku yang meniupkan kepada beliau dengan dengan muawwidzat ini, wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha, tapi bedanya aku meniupkannya ke tangan beliau, kemudian aku yang mengusapkan tangan beliau, menggerakkan tangan beliau ke tubuh, ke diri beliau sendiri, karena mengharapkan karena tentunya lebih berberkah. Nah, lebih berberkah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ditanyakan kepada Az-Zuhri rahimahullah, Muhammad bin Muslim ya, Ibn Syihab Az-Zuhri, rawi hadis ini, dikatakan qila liz-Zuhri kaifa yanfus, ditanyakan kepada Az-Zuhri bagaimana bentuknya itu yanfus ketika sakit. Faqala yanfusu ala yadayhi, dia yanfusu ala yadayhi summa yamsahu bihima wajhah, kemudian dia mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya ya, mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Taib, ini diantara bentuk meruqyah diri sendiri ya, yakni seorang yanfusu bil muawwidzat. Apa itu al muawwidzat? Al muawwidzat itu bentuk jamak ya, bentuk jamak ya, al muawwidz yakni sesuatu yang dipakai untuk berlindung, berta'awudz ya. Yang dimaksud dengannya ketika diitlaqkan kata al-muawwidzat, maka yang dimaksud dengannya adalah al-falaq dan an-nas. Al-falaq dengan an-nas. Ya, kalau ada pertanyaan, al-falaq dengan an-nas kan cuma 2 surah. Kenapa didatangkan dalam bentuk jamak al-muawwidzat? Ya. Kenapa tidak didatangkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk musanna al-muawwidzatani misalnya, atau bil muawwidzataini? Kenapa didatangkan dalam bentuk jamak sementara dia hanya 2 surah? Itu hanya 2 surah. Maka jawabannya kata para ulama bahwa walaupun dia cuma 2 surah, namun didatangkan dalam bentuk jamak dari sudut pandang atau bi'tibar hal-hal yang kita minta perlindungan darinya. yakni karena hal-hal yang kita minta perlindungan darinya banyak. Al-falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, ya, dan seterusnya. An-Nas juga, ya. Maka setidaknya ada 5 hal yang seorang minta perlindungan dari kedua surah ini. Karena dia yang kita minta perlindungan darinya itu banyak, maka didatangkanlah dalam bentuk jamak. Nah, hanya saja di riwayat yang lain disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau bukan di riwayat lainnya, di beberapa zikir, seperti misalnya zikir ketika mau tidur, beliau membaca menyertakan juga qul huwallahu ahad, ya, menyertakan juga qul huwallahu ahad, kemudian beliau gosokkan ke wajah dan seluruh tubuh beliau, ya, sebagaimana yang akan datang nanti di zikir-zikir ketika akan tidur. 6. Wallahu a'lam bishawab. Kalau seorang mencukupkan dengan al-falaq dengan an-nas itu cukup. Kalau mau dia tambahkan al-ikhlas juga tidak ada masalah insyaallah taala. Ya, jadi caranya sebagaimana disebutkan oleh Az-Zuhri, yakni dia meniupkan meniup disertai dengan liur pada tangannya, kemudian dia usapkan ke wajahnya. Nah, ini cara atau zikir yang pertama. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa an Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu annahu syaka ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Dari Utsman bin Abil As radhiyallahu an, beliau disebutkan bahwa beliau mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waja'an, ya, penyakit atau rasa sakit yang dia rasakan pada fisiknya, tubuhnya semenjak dia masuk Islam. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menganjurkan, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik." Letakkan tanganmu. Tangan apa di sini? Tentunya yang aula adalah tangan kanan. Ya, karena ini termasuk hal yang baik. Maka dia meletakkan telapak tangan kanannya di bagian tubuhnya yang dia merasakan sakit, misalnya di jantungnya atau di
tangannya atau di kepalanya atau bagian mana yang dia merasakan sakit, dia letakkan tangannya di tempat yang sakit padanya, wa qul bismillah qalaha salasan, atau bismillah bismillah bismillah, ya, baca bismillah 3 kali, wa qul sab'a marrat, kemudian baca ini sebanyak 7 kali, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan maha kudrahnya, ya, dari keburukan apa yang saya dapati dan apa yang saya khawatirkan, dari keburukan apa yang saya takuti, apa yang saya rasakan dan apa yang saya khawatirkan menimpa diri saya, ya. Dalam riwayat lain, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, aku berlindung dengan izzahnya Allah, ya. Ini menunjukkan bolehnya berlindung, beristiadzah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat izzah dan sifat qudrah. Taib. Jadi misalnya sakit di bagian dadanya, dia taruh, baca bismillah 3 kali, bismillah bismillah bismillah, kemudian dia baca a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, dia ulangi sebanyak 7 kali, ya. Setelah selesai itu dia mau ulangi lagi, dia ulangi lagi bismillah 3 kali, ya, misalnya. Nah, taib, berkenaan dengan masalah, dan ini termasuk bentuk meruqyah diri sendiri, ya, dan ini yang lebih afdol. Ini yang lebih afdol, seorang berdoa untuk dirinya sendiri dibandingkan dia minta didoakan. Seorang meruqyah diri sendiri dibandingkan dia minta diruqyah, ya, ini lebih afdol, lebih afdol. Kemudian di hadis ini, karena ini berupa kisah, ada sedikit faedah, bahwa pada dasarnya mengeluhkan penyakit itu tidak dibenarkan. Mengeluh berkenaan dengan apa saja tidak diperbolehkan, karena mengeluh ini merupakan bentuk tidak menerima takdir, kecuali kalau keluhannya itu ada maslahat padanya. Misalnya ada seorang dizolimi, dia melapor ke pengadilan atau dia melapor kepada qadhi, ya, mau tidak mau dia harus mengeluh tentunya. Ini tidak ada masalah, ya, karena maslahat dibutuhkan. Bagaimana caranya dia melapor dan dia tidak mengeluh, ya. Dan demikian pula di sini sahabat datang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam artian minta solusi. Jadi bukan datang cuma mau berkeluh kesah doang. Jadi ini ibarat seorang awam ada masalah keluarga, masalah, dia datang mengeluh kepada seorang alim. Maksudnya mengeluh di sini, yakni minta jawaban bagaimana solusinya. Tentunya dia akan mengeluh dalam pertanyaannya. Maka yang seperti ini tidak ada masalah. Adapun sekedar mengeluh, ya, datang ke temannya sekedar cerita tanpa perlu dia bilang, kamu nggak usah komentar, nggak usah kasih saran, kamu dengar saja, ini tidak ada gunanya. Ini tidak ada gunanya, karena berkeluh kesah kepada makhluk ini sama saja dengan mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kebiasaan yang buruk di tengah-tengah kaum muslimin, ya, berkeluh kesah di media sosial, ya. Apa yang diharapkan darinya, ya, apa yang diharapkan darinya, dan hendaknya seorang membuang jauh-jauh kebiasaan dari orang-orang kafir, ya, yang sudah seakan-akan tertanam dalam pikiran banyak kaum muslimin bahwa masalah itu akan berkurang kalau diceritakan, ya. Kalau diceritakan untuk dapatkan solusi kepada seorang alim, silakan, ya. Tapi kalau cuma dicerita doang, ya, untuk apa, kan begitu? Itu sama saja mengeluhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang seperti ini, ya, hendaknya seorang mengambil pelajaran dari sikap Nabi Yakub alaihissalam, ayahanda dari Nabi Yusuf. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, saya hanya mengeluhkan kesedihanku, ya, hal rasa sakit yang saya alami kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia boleh ceritakan kepada yang lain kalau ada maslahat berupa mencari solusi. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini akhir untuk bab man ahassa biwaja'.